Jiwa terpilih, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pesan yang sedang menantimu malam ini, tarik napas pelan, hembuskan perlahan, dan izinkan hatimu benar-benar hadir di sini. Video ini bukan sekadar tontonan, ini adalah panggilan. Jadi sebelum kamu lanjut, ingatkan dirimu untuk menekan tombol suka sebagai tanda kamu menerima energi kebaikan ini, tekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan berikutnya, dan tuliskan di kolom komentar kata 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Itu bukan sekadar angka, itu adalah izin dari jiwamu kepada semesta untuk bekerja lebih dalam hidupmu. Ada masa-masa dalam hidup di mana kamu merasa berjalan sendirian, disalahpahami, diremehkan, dan dipandang sebelah mata oleh lingkunganmu sendiri. Mereka melihatmu dari permukaan, menilai dari cerita lama, dari gosip, dari masa lalu yang sudah lama kamu tinggalkan, seolah kamu tidak mungkin berubah. Namun, apa yang mereka tidak tahu adalah diam-diam semesta sedang menyiapkan sesuatu yang tidak bisa mereka sangkal. Satu kejadian, satu momen, satu peristiwa yang akan membuat mereka terdiam dan berkata dalam hati, ternyata selama ini kami salah tentang dirinya. Pesan ini adalah jembatan antara dirimu hari ini dan dirimu yang akan berdiri tegak di hadapan kejadian besar itu nanti. Jangan kaget bila sepanjang materi ini, hatimu tiba-tiba bergetar, matamu terasa panas, atau dadamu seperti penuh dan sesak oleh rasa haru. Itu bukan kebetulan, itu adalah konfirmasi bahwa kata-kata ini memang ditujukan untukmu. Semesta sedang menepuk pundakmu pelan dan berkata, dengarkan sampai selesai, ini tentang perjalananmu. Jiwa terpilih, kamu mungkin merasa hidupmu tidak menarik, kamu merasa biasa saja, dan lingkunganmu memperlakukanmu seolah kamu tidak punya potensi apapun. Tapi, di balik semua itu, ada rancangan senyap yang sedang disusun. Semesta tidak pernah buta terhadap perjuanganmu yang tidak terlihat. Setiap malam ketika orang lain tertidur pulas, kamu masih terjaga, berpikir, berdoa dalam diam, merenung, dan menahan air mata agar tidak jatuh. Semua itu terekam, tidak ada yang sia-sia di hadapan energi ilahi yang mengatur hidupmu. Melalui materi ini, kamu akan diajak berjalan pelan-pelan menyusuri lorong hidupmu sendiri. Bagaimana rasa sakitmu selama ini bukan tanda bahwa kamu gagal, tetapi tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan. Bagaimana tatapan merendahkan dari orang-orang sekitarmu adalah cermin yang suatu hari akan memantulkan cahaya berbeda saat mereka terpaksa mengakui perubahanmu. Karena tanpa kamu sadari, semesta sedang menyiapkan satu kejadian yang akan membalik pandangan satu lingkungan terhadapmu. Bukan sekadar membalik, tetapi membongkar semua prasangka yang selama ini menutupi nilai sejati dirimu. Jadi, izinkan hatimu tenang sejenak. Biarkan kata-kata ini mengalir seperti air yang membersihkan luka-luka lama. Jangan terburu-buru, tidak perlu melewati bagian demi bagian. Nikmati setiap kalimatnya seakan ini adalah percakapan antara dirimu dengan sesuatu yang lebih tinggi, lebih besar, dan lebih penuh kasih. Ingat, kamu tidak tiba di sini karena kebetulan. Kamu tiba di sini karena waktunya sudah dekat. Saatnya kamu bersiap untuk momen ketika seluruh lingkunganmu terpaksa melihatmu dengan kacamata yang baru. Sekali lagi, sebelum kita masuk ke bagian pertama, jadikan tindakanmu sebagai peneguh niat, tekan suka sebagai bentuk penerimaan, berlangganan sebagai komitmen untuk terus bertumbuh, aktifkan lonceng notifikasi sebagai simbol bahwa kamu siap dipanggil kapanpun pesan ini datang, dan tuliskan 77 di kolom komentar sebagai kode yang kamu kirim ke semesta. Dengan begitu, kamu tidak hanya mendengarkan, tetapi juga ikut bergerak bersama energi yang sedang bekerja untukmu. Mari kita mulai perjalanan ini, jiwa terpilih,
Bagian 1. Rasa diremehkan yang tidak pernah kamu ceritakan. Ada luka yang tidak pernah kamu bagi kepada siapapun. Rasa ketika kamu duduk di tengah keramaian, tetapi merasa seperti bayangan yang tembus pandang. Kamu hadir, namun seolah tidak dianggap. Kalimatmu dipotong, pendapatmu diabaikan, kehadiranmu disepelekan. Mereka mengingatmu sebagai versi lama dirimu, versi yang mungkin dulu sering gagal, sering bingung, sering goyah, sehingga mereka percaya kamu tidak akan pernah berubah. Tetapi di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang diam-diam sedang tumbuh, sesuatu yang bahkan mungkin belum kamu sadari. Setiap kali kamu diremehkan, tanpa kamu sadari, jiwamu sedang ditempa. Seperti logam yang ditempa api, kamu sedang diuji bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk diperkuat. Kamu mulai belajar menelan kata-kata pedas tanpa membalas. Kamu mulai mengerti bahwa tidak semua orang layak menerima penjelasan tentang prosesmu. Dari semua itu kamu perlahan belajar satu hal penting, bahwa validasi terbesar tidak datang dari mata tetanggamu, bukan dari komentar lingkunganmu, tetapi dari kesadaran bahwa kamu dan semesta tahu apa yang sebenarnya sedang kamu perjuangkan. Di malam-malam panjang yang kamu lewati sendirian, kepala menatap langit-langit, hati penuh tanya, kapan hidupku berubah? Kamu mungkin merasa tidak ada jawaban. Namun justru, di momen-momen seperti itulah, semesta sedang mencatat. Diammu bukan hampa. Diammu adalah bahasa yang semesta pahami. Setiap helaan napas kecewa, setiap keluhan yang hanya keluar dalam doa tanpa suara, menjadi energi yang perlahan sedang dikumpulkan untuk satu titik balik dalam hidupmu. Lingkunganmu mungkin sudah memberi label. Dia itu tidak akan kemana-mana. Dia itu dari dulu begitu saja. Dia itu terlalu banyak mimpi. Label-label itu menempel di punggungmu tanpa kamu minta. Dan terkadang, tanpa sadar kamu pun mulai mempercayainya. Kamu mulai merasa kecil, merasa tidak layak, merasa semua ini percuma. Tetapi dengarkan ini baik-baik, jiwa terpilih. Label manusia tidak pernah lebih kuat daripada keputusan semesta atas hidupmu. Ada saatnya nanti, semua kata meremehkan yang pernah kamu dengar justru menjadi bahan bakar. Bukan untuk balas dendam, tetapi untuk pembuktian yang tenang. Kamu tidak akan berteriak mengatakan, "Lihat aku sekarang." Kamu hanya akan menjalani hidupmu dengan cara yang baru, dan perubahan itu akan berbicara sendiri. Itulah indahnya perjalanan jiwa yang ditempa dalam diam. Ia tidak butuh panggung, karena pada waktunya panggung akan datang sendiri. Semesta tidak sedang terlambat mengangkatmu. Yang terjadi sekarang adalah proses penguatan dari dalam. Kamu sedang diajak untuk membangun dirimu, bukan di atas tepuk tangan orang lain, tetapi di atas pondasi kesadaran bahwa kamu punya nilai, bahkan ketika tidak ada satu orang pun yang menyorotmu. Kejadian besar yang akan membalik pandangan satu lingkungan terhadapmu tidak dimulai dari luar, tetapi dari sesuatu yang diam-diam sedang kukuh di dalam batinmu. Maka, ketika hari-hari ini kamu masih diremehkan, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa semesta tidak memihakmu.
Justru sebaliknya, ini adalah bab pembuka agar ketika kejadian besar itu datang, semua orang akan benar-benar melihat kontrasnya. Mereka akan melihat jurang besar antara cara mereka memandangmu dulu dan siapa dirimu yang berdiri di hadapan mereka nanti. Kontras itulah yang membuat momen itu tidak terlupakan. Jiwa terpilih, izinkan dirimu duduk sejenak dan mengakui, ya, aku memang pernah diremehkan. Ya, aku memang pernah salah. Ya, aku memang punya masa lalu. Tetapi setelah pengakuan itu, katakan juga pada dirimu, namun aku tidak berhenti di sana. Itulah kalimat yang membedakanmu dari banyak orang. Karena ketika yang lain menyerah saat diremehkan, kamu memilih untuk tetap berjalan. Dan itulah alasan terbesar mengapa semesta sedang menyiapkan satu kejadian besar dalam hidupmu. Bagian 2. Diam. Diam. Kamu sedang bertumbuh. Tidak ada yang benar. Benar tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan saat pintu kamar tertutup dan dunia mulai sunyi. Dari luar, lingkunganmu melihatmu sebagai orang yang itu-itu saja. Mereka mengira kamu hanya menghabiskan waktu, mengulang hidup yang sama tanpa kemajuan. Padahal, dalam sepi, kamu sedang belajar, mencari cara, memikirkan langkah, memperbaiki pola pikir, dan memeluk luka lamamu sambil berkata, "Aku akan berubah." Proses bertumbuh jarang terlihat di permukaan. Sama seperti akar pohon yang tidak pernah tampak, tetapi diam-diam menembus tanah, menguat, menjangkau lebih dalam untuk mencari sumber air. Itulah yang sedang terjadi padamu. Kamu mungkin belum memegang hasil yang bisa dibanggakan di depan orang banyak. Namun kamu sudah memegang sesuatu yang jauh lebih berharga. Niat yang terus dihidupkan, kesadaran yang pelan-pelan meluas, dan keberanian untuk tidak menyerah sekalipun hari terasa berat. Saat kamu mulai meninggalkan kebiasaan lama, mungkin lingkunganmu tidak peduli. Ketika kamu mengurangi waktu bergosip, ketika kamu mulai menghindar dari obrolan kosong, ketika kamu mencoba disiplin, tidur lebih teratur, membaca sesuatu yang menyehatkan pikiran, mereka bisa saja menganggapmu aneh. Mereka bertanya dalam hati, kenapa dia berubah? Namun semesta tersenyum, karena akhirnya kamu mengambil langkah kecil menuju versi dirimu yang selama ini hanya menjadi doa. Jiwa terpilih, perubahanmu mungkin tidak dramatis, tidak ada sorotan lampu, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian. Tapi justru disitulah kekuatannya. Perubahan yang lahir dari suara nurani, bukan dari keinginan untuk dipuji, adalah perubahan yang paling tahan lama. Semesta tidak membutuhkanmu untuk terlihat hebat di depan manusia. Semesta hanya membutuhkanmu untuk tulus bertumbuh meski perlahan. Setiap insight yang kamu dapatkan, setiap kalimat bijak yang kamu dengarkan, setiap materi yang kamu renungkan seperti ini, perlahan menyusun ulang cara berpikirmu. Kamu mulai menyadari bahwa dirimu tidak diciptakan untuk hidup sekadar mengeluh dan bertahan. Ada sesuatu yang lebih besar yang menantimu. Kamu mungkin belum bisa mendeskripsikannya, tetapi hatimu tahu ada gelombang besar yang akan datang, dan kamu sedang disiapkan agar tidak tenggelam ketika gelombang itu tiba. Mungkin sekarang kamu sedang belajar mengelola uang dengan lebih bijak,
Meski jumlahnya belum besar, mungkin kamu sedang belajar menahan diri dari belanja impulsif, belajar menabung sedikit demi sedikit, belajar bersyukur untuk hal kecil. Dari luar, hal ini mungkin terlihat biasa. Namun di mata semesta, itu adalah tanda bahwa kamu sudah siap menerima lebih. Karena semesta tidak akan menitipkan kelimpahan kepada jiwa yang belum mampu menjaganya. Perubahan yang kamu lakukan hari-hari ini adalah fondasi dari kejadian besar yang sedang disiapkan untukmu. Satu kejadian yang akan membuat lingkunganmu bingung dan bertanya-tanya. Sejak kapan dia jadi seperti ini? Sejak kapan hidupnya berubah? Sejauh itu. Mereka tidak menyaksikan prosesmu, dan itu membuat perubahanmu tampak tiba-tiba. Padahal kamu tahu, kamu sudah menunggu ini sejak lama. Teruskan prosesmu meski sepi. Teruskan langkahmu meski tidak ada yang memberitahu bahwa kamu di jalan yang tepat. Jangan remehkan tindakan kecil yang kamu lakukan setiap hari. Karena biasanya, semesta menurunkan kejadian besar melalui pintu-pintu kecil yang kamu buka dengan konsisten. Percayalah, jiwa terpilih, kamu sedang bergerak ke arah sana. Bagian 3. Ujian yang membuatmu terlihat kalah, padahal sedang menang. Ada fase di mana hidupmu seolah turun ke titik paling rendah. Masalah datang bergantian, pintu rezeki serasa sempit, hubungan renggang, mimpi patah di tengah jalan. Dari luar, lingkunganmu mungkin melihatmu sebagai sosok yang gagal. Mereka mengira hidupmu adalah rangkaian kesialan yang tidak ada ujungnya. Mereka tidak tahu bahwa di balik semua itu, sesuatu yang besar sedang dipersiapkan. Ujian yang kamu alami bukan untuk mempermalukanmu, tetapi untuk membersihkan ruang di dalam dirimu. Ruang yang kelak akan diisi oleh kejadian besar yang sedang disiapkan semesta untuk membalik pandangan satu lingkungan terhadapmu. Tanpa ujian itu, mungkin kamu akan tetap sama, mungkin kamu akan puas dengan hidup yang biasa-biasa saja, mungkin kamu tidak akan pernah bangkit dan mengatakan kepada dirimu, "Aku pantas mendapatkan hidup yang lebih baik." Kamu mungkin kehilangan sesuatu yang sangat kamu sayangi. Bisa jadi kehilangan pekerjaan, kehilangan pasangan, kehilangan teman yang dulu kamu anggap keluarga sendiri. Saat itu terjadi, kamu merasa runtuh. Kamu mempertanyakan semuanya. Mengapa harus aku? Mengapa harus sekarang? Namun, di balik pertanyaan itu, pelan-pelan tumbuh sebuah kekuatan. Kemampuan untuk bertahan sekalipun, tidak ada yang menopangmu selain keyakinan bahwa semua ini pasti mempunyai makna. Semesta seringkali menggunakan rasa sakit sebagai bahasa paling jelas untuk mengajakmu bergeser. Ketika kamu terlalu lama bertahan di tempat yang tidak lagi selaras dengan jiwamu, sesuatu akan diguncang. Bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk mengeluarkanmu dari lingkaran yang membuatmu mengecil. Mungkin kamu belum melihat pola itu sekarang, tetapi suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan berkata, "Kalau bukan karena sakit itu, aku tidak akan pernah sampai di titik ini." Lingkunganmu hanya melihat kesedihanmu, tetapi tidak melihat penguatan karaktermu. Mereka melihat air matamu, tetapi tidak melihat doamu yang semakin jujur. Mereka melihat kehilanganmu, tetapi tidak melihat betapa dalam kamu mulai mengenal dirimu sendiri. Mereka melihatmu jatuh,
tetapi semesta melihatmu sedang menanam akar lebih dalam, agar ketika kamu bangkit nanti, kamu tidak mudah roboh lagi. Jiwa terpilih, di titik terendah itu, kamu mungkin merasa sangat sendirian, namun percayalah, titik terendah seringkali adalah tempat di mana arah hidupmu diubah secara radikal. Di sana, kamu dipaksa untuk melepaskan hal-hal yang selama ini kamu genggam erat, padahal justru itulah yang menghambatmu. Di sana, kamu diajak untuk menyusun ulang prioritasmu, mengubah cara pandangmu, dan membangun ulang hidupmu dari dalam keluar. Kejadian besar yang akan membalik pandangan satu lingkungan terhadapmu tidak mungkin datang kepada jiwa yang belum ditempa. Ujian yang kamu jalani hari-hari ini adalah bukti bahwa semesta mempersiapkanmu untuk memegang sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebanggaan di mata tetangga. Kamu sedang disiapkan untuk memegang peran yang lebih dalam, menjadi bukti hidup bahwa dari titik paling gelap, seseorang bisa bangkit dan bersinar. Maka, ketika kamu merasa kalah di mata manusia, ingatlah bahwa kamu bisa saja justru sedang menang di mata semesta. Menang melawan ego, menang melawan keputusasaan, menang melawan dorongan untuk menyerah. Dan ketika semua itu sudah kamu lewati, saat kejadian itu datang, mereka yang dulu menyaksikan kejatuhanmu akan terdiam menyaksikan kebangkitanmu. Bagian 4. Bisikan halus yang mengarahkan langkahmu. Kalau kamu jujur pada dirimu sendiri, ada masa-masa di mana kamu merasa seolah ada suara halus yang mengarahkanmu. Bukan suara yang terdengar oleh telinga, tetapi terasa jelas di dalam batin. Suara yang berkata, "Jangan pergi ke sana. Coba ambil kesempatan itu. Mulai sekarang, kurangi berbicara, perbanyak mendengar." Bisikan itu sering muncul saat kamu berada di antara lelah dan pasrah, di antara ingin menyerah dan ingin mencoba sekali lagi. Itu bukan halusinasi. Itu adalah bahasa halus semesta yang mencoba menuntunmu ke jalur yang sudah disiapkan. Kejadian besar yang akan membalik pandangan satu lingkungan terhadapmu tidak muncul secara acak. Ia dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kamu ambil setiap hari. Pilihan untuk tetap jujur ketika kamu bisa saja mengambil jalan pintas. Pilihan untuk tetap bekerja ketika tidak ada yang mengawasi. Pilihan untuk tetap baik ketika dunia terasa tidak adil. Seringkali, lingkunganmu menganggapmu bodoh. Mereka melihatmu menolak jalan pintas yang menguntungkan. Mereka melihatmu menahan diri dari hal-hal yang tampaknya mudah. Dan mereka heran, mengapa dia tidak memanfaatkan kesempatan itu. Mereka tidak tahu bahwa kamu sedang menjaga sesuatu yang jauh lebih berharga dari semua itu, integritas. Dan integritas adalah salah satu alasan mengapa semesta percaya menitipkan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Jiwa terpilih, ada kalanya bisikan halus itu membuatmu berjarak dari banyak orang. Kamu mulai merasa tidak cocok dengan obrolan lama, tidak betah berada di lingkungan yang hanya berisi keluhan tanpa tindakan, tidak nyaman lagi dengan lingkaran yang hanya menguras energi tanpa memberi nilai. Pada awalnya, kamu mungkin merasa bersalah, merasa seolah kamu yang berubah menjadi buruk. Namun seiring waktu, kamu mulai mengerti bahwa itu adalah bentuk perlindungan. Semesta seringkali memisahkanmu dari sesuatu sebelum menghadiahimu sesuatu yang lebih selaras dengan jiwa. Pemisahan itu sering terasa menyakitkan, karena kamu harus meninggalkan zona nyaman dan mengambil jalur yang tidak dipahami banyak orang. Tetapi justru dengan cara itulah kamu diarahkan ke momen di mana hidupmu akan berubah secara drastis dan lingkunganmu akan terkejut melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Perhatikan baik-baik setiap intuisi yang kamu rasakan akhir-akhir ini.
rasa ingin memperbaiki diri, keinginan untuk mengelola keuangan dengan lebih bijak, dorongan untuk belajar hal baru, dorongan untuk meninggalkan kebiasaan lama yang mengacaukan, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan. Semesta tidak akan mungkin menimbulkan dorongan itu di dalam dirimu bila tidak ada sesuatu yang besar yang sedang disusun di depan. Maka, belajarlah menghargai suara batinmu. Di dunia yang penuh kebisingan, kemampuan untuk mendengarkan diri sendiri adalah anugerah. Karena melalui suara batin itulah, semesta sedang menuntunmu, selangkah demi selangkah, menuju kejadian yang akan membuat lingkunganmu melihatmu dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kamu mungkin tidak tahu kapan tepatnya momen itu datang, tetapi dengan mengikuti bisikan halus itu, kamu sedang berjalan semakin dekat ke arah sana. Bagian 5. Saat lingkungan mulai merasa ada yang berbeda darimu. Sebelum kejadian besar itu datang, biasanya semesta memberikan tanda-tanda kecil. Salah satunya adalah ketika lingkunganmu mulai merasa ada yang berbeda darimu. Mereka mungkin belum melihat perubahan finansialmu, belum melihat pencapaianmu, belum melihat kesuksesanmu, tetapi mereka mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Caramu berbicara lebih tenang, caramu bersikap lebih dewasa, caramu merespons masalah lebih bijak. Energi di sekelilingmu perlahan berubah. Mereka mulai bertanya-tanya, kenapa dia sekarang lebih kalem? Sejak kapan dia jadi berwibawa? Kok sekarang kalau dia ngomong rasanya lebih dalam? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tidak mereka ucapkan di hadapanmu, tetapi mereka bisikkan di belakangmu. Dan anehnya, orang-orang yang dulu meremehkanmu justru sekarang mulai memperhatikanmu lebih sering. Mereka tidak lagi sekadar memandangmu sebagai bahan candaan, tetapi sebagai seseorang yang mereka tidak bisa mengerti, namun tidak bisa abaikan. Jiwa terpilih, perubahan energi di sekelilingmu adalah tanda bahwa frekuensi hidupmu mulai naik. Kamu tidak lagi mudah terpancing amarah, tidak lagi terseret dalam drama kecil, tidak lagi sibuk membuktikan diri secara berlebihan. Kamu mulai nyaman dengan diam, tetapi diam yang penuh kesadaran, bukan diam yang putus asa. Dan di titik itu, tanpa kamu sadari, wibawa batinmu mulai terpancar. Orang-orang di lingkunganmu mungkin masih berbicara tentang masa lalumu, tetapi kini suara mereka tidak lagi sekuat dulu. Karena ada sesuatu dalam dirimu yang membuat mereka ragu melanjutkan cerita lama. Mereka mulai melihat bahwa ceritamu hari ini sudah tidak cocok dipadankan dengan kisah lamamu. Namun ego mereka belum siap mengakui perubahanmu, sehingga mereka memilih diam, mengamati dari kejauhan. Semesta membiarkan fase ini berlangsung agar kamu terbiasa hidup tanpa bergantung pada pengakuan mereka. Kamu diajak untuk menikmati proses berubah demi dirimu sendiri, bukan demi tepuk tangan. Kamu belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti semua orang memujimu, tetapi ketika kamu tetap tenang, meskipun tidak ada satu orang pun yang memberi pengakuan. Ketika kejadian besar itu datang nanti, kamu sudah tidak lagi haus akan validasi, dan itulah yang membuatmu tidak tergelincir ketika perhatian mulai mengarah kepadamu. Perubahan energi ini menjadi semacam pengumuman halus kepada lingkunganmu bahwa sesuatu sedang disiapkan. Mereka mungkin tidak mengerti, tetapi mereka bisa merasakannya. Dan seringkali, rasa itu membuat sebagian orang cemas, sebagian kagum, dan sebagian lainnya iri. Namun itu bukan lagi urusanmu. Tugasmu hanyalah terus menjaga hatimu tetap bersih, niatmu tetap lurus, dan langkahmu tetap fokus. Bagian 6. Kejadian yang tidak bisa mereka abaikan. Lalu sampailah pada satu titik, satu kejadian, satu momen yang tidak mungkin lagi diabaikan.
Bisa jadi itu berupa perubahan finansial yang tiba-tiba melesat setelah sekian lama kamu berkekurangan. Bisa jadi itu berupa pekerjaan besar yang kamu dapatkan ketika mereka yakin kamu tidak punya peluang. Bisa jadi itu berupa karya yang tiba-tiba dikenal banyak orang, sementara sebelumnya kamu tidak pernah diperhitungkan. Apapun bentuknya, kejadian itu akan membuka mata satu lingkunganmu. Pada hari itu, mereka akan saling bertanya, sejak kapan dia bisa seperti ini? Bagaimana caranya? Kok bisa tiba-tiba hidupnya berubah? Mereka akan mencoba menghubungkan titik-titik, mencari alasan logis, bahkan mungkin menerka-nerka apakah kamu memakai jalan yang tidak bersih. Mereka akan kebingungan karena perubahanmu terlalu kontras dibandingkan dengan versi dirimu yang selama ini mereka simpan di kepala. Jiwa terpilih, kejadian besar itu tidak terjadi begitu saja. Itu adalah akumulasi dari semua proses yang kamu jalani. Rasa diremehkan yang kamu telan, langkah kecil yang kamu ambil dalam diam, ujian yang kamu hadapi tanpa menyerah, bisikan halus yang kamu taati, dan perubahan energi yang kamu jaga. Semesta hanya memilih satu momen sebagai puncak dari segala sesuatu yang selama ini sudah kamu tabung dalam bentuk kesabaran dan ketekunan. Di hari itu, kamu tidak perlu berteriak, tidak perlu menyombongkan diri, tidak perlu membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Cukup berdiri dengan tenang, menjalani peranmu, dan biarkan hasilmu berbicara. Karena ketika bukti sudah berdiri di depan mata, bahkan orang yang paling keras kepala pun akan sulit menyangkal. Mereka mungkin tidak akan meminta maaf secara langsung, tetapi kamu akan merasakan perubahan cara mereka memandangmu. Kejadian besar itu adalah cermin bagi mereka, bukan hanya bagi dirimu. Melalui perubahanmu, semesta sedang menunjukkan kepada mereka bahwa orang yang diremehkan bisa bangkit, bahwa orang yang diam bukan berarti lemah, bahwa orang yang dulu terlihat biasa ternyata menyimpan keteguhan yang luar biasa. Kamu bukan hanya menerima anugerah, tetapi juga menjadi pelajaran hidup bagi lingkunganmu. Yang perlu kamu jaga ketika momen itu datang adalah hatimu. Jangan biarkan kejadian besar itu mengeraskan dirimu. Jangan biarkan kamu menjadi sombong dan merendahkan mereka yang dulu merendahkanmu. Ingat, semesta mengangkatmu bukan untuk membalas, tetapi untuk menunjukkan bahwa cara paling elegan untuk menjawab keraguan adalah dengan hidup yang berubah, bukan dengan kata-kata pedas. Bagian 7. Hidup baru, pandangan baru, tanggung jawab baru. Setelah kejadian besar itu berlalu, hidupmu tidak akan kembali sama. Bukan hanya dari sisi materi atau status, tetapi dari cara kamu memandang dirimu sendiri. Kamu akan menyadari bahwa selama ini, kamu jauh lebih kuat daripada yang kamu kira. Bahwa kesabaranmu bukan kelemahan, tetapi kekuatan. Bahwa air matamu bukan tanda kehancuran, tetapi pupuk bagi tumbuhnya kesadaran baru. Lingkunganmu akan mulai memperlakukanmu secara berbeda. Orang yang dulu meremehkanmu bisa saja kini datang memintamu bercerita. Mereka yang dulu tidak percaya padamu kini menjadikanmu rujukan. Tetangga yang dulu hanya lewat tanpa menyapa kini mengangguk dengan hormat. Satu lingkungan yang dulu memandangmu dengan sinis pelan-pelan mulai memandangmu dengan segan dan kagum. Pandangan mereka berubah, tetapi yang terpenting adalah pandanganmu terhadap dirimu sendiri juga ikut berubah. Jiwa terpilih, di titik ini kamu mempunyai tanggung jawab baru. Bukan hanya menjaga apa yang sudah kamu dapatkan, tetapi menjaga siapa dirimu di dalamnya. Jangan biarkan dirimu hanyut dalam kebutuhan untuk dipuji, karena kamu tahu bagaimana rasanya hidup tanpa pengakuan. Jadikan semua yang kamu terima sebagai sarana untuk berbagi, menguatkan, dan menjadi bukti
bahwa setiap jiwa yang mau bertahan dalam prosesnya akan tiba pada saat di mana semesta menunjukkan hasilnya. Kamu sekarang menjadi saksi hidup bahwa tanpa kamu sadari, semesta bisa saja diam-diam menyiapkan satu kejadian yang membalik pandangan satu lingkungan terhadapmu. Dan ketika itu terjadi, kamu menyadari satu hal penting. Yang paling berharga bukan hanya perubahan di mata mereka, tetapi perubahan di dalam jiwamu. Kamu tidak lagi mencari nilai dirimu dari ucapan mereka, karena kamu sudah menemukannya dari perjalananmu sendiri bersama semesta. Jiwa terpilih, kalau kamu mendengarkan materi ini sampai sejauh ini, itu artinya hatimu memang dipanggil. Bukan kebetulan kamu bertahan hingga akhir. Ada bagian dari dirimu yang selama ini lelah diremehkan, lelah disalahpahami, lelah hidup dalam bayangan penilaian orang lain. Namun malam ini, melalui rangkaian kata ini, semesta ingin membisikkan satu hal. Kamu tidak sedang berjalan sia-sia. Semua yang kamu lalui, bahkan yang paling sakit sekalipun, sedang disusun menjadi satu rangkaian cerita yang pada waktunya akan membuat orang-orang terdiam dan berkata, ternyata kami salah tentang dirinya. Tanpa kamu sadari, semesta sedang menyiapkan satu kejadian yang akan membalik pandangan satu lingkungan terhadapmu. Tugasmu bukan menebak-nebak kapan dan bagaimana, tetapi menjaga dirimu tetap selaras dengan versi terbaik dari dirimu. Tetap belajar, tetap berproses, tetap jujur, tetap lembut hati, tetapi tegas menjaga batas. Ketika kamu fokus pada pengembangan dirimu, semesta yang akan mengurus panggungnya. Sebelum kita akhiri, tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan, dan ucapkan dalam hati, aku siap. Siap menerima proses, siap menerima pelajaran, siap menerima perubahan, dan siap menerima kejadian besar yang sudah disiapkan untukku. Dan sebagai peneguhan niat, jangan lupa tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan kata 77 di kolom komentar sebagai sinyal kepada semesta bahwa kamu bukan hanya mendengar, tetapi juga siap bergerak bersama energi kebaikan yang mengalir melalui materi ini. Ingat, jiwa terpilih. Kamu bukan sekadar orang biasa yang kebetulan hidup di lingkungan yang salah mengartikanmu. Kamu adalah jawaban dari banyak keraguan. Kamu adalah bukti bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Teruslah berjalan, meski perlahan. Suatu hari nanti, kamu akan berdiri di titik di mana kamu hanya bisa tersenyum melihat ke belakang, karena kamu akhirnya mengerti. Semua yang dulu membuatmu jatuh, ternyata sedang mengarahkanmu ke kejadian yang mengangkatmu setinggi ini. Semesta sudah memilihmu, dan waktumu akan datang.